Seringkali kita berkata Tuhan berikan, maka bangsa-bangsa Tuhan berikan. Mazmur 2 berkata, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dan kita berkata Tuhan berikan Indonesia, berikan Jakarta, berikan Eropa, berikan Afrika, berikan Amerika. Tapi setelah Tuhan memberikan, lalu apa? Banyak kita tidak menyadari bahwa itu sebuah tanggung jawab yang saat Tuhan memberikan sebuah bangsa, itu menjadi sebuah tanggung jawab dalam hidup kita. Seringkali kita hanya berkata, hore sudah diberikan, ini buat kita. Tapi selebihnya kita taruh di lemari dan kita tidak pernah pedulikan apa yang terjadi. Saya mau mengajak berpikir sedikit lebih lanjut. Yeremia 1 ayat 10 berkata, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan dan untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Artinya apa? Pada saat Tuhan memberikan sebuah bangsa, pada saat Tuhan memberikan sebuah provinsi di tangan kita, di tangan saudara dan saya, Tuhan juga memberikan sebuah otoritas untuk mencabut kerajaan, untuk merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Tapi seringkali kita berhenti di situ. Kita robohkan kerajaan kegelapan, kita batalkan perjanjian, kita hancurkan semua yang bukan dari Tuhan. Tapi kita melupakan yang berikutnya untuk membangun dan menanam. Ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Yesaya 49 ayat 8. Dikatakan pada saat Tuhan berkenan, maka Tuhan menjawab engkau. Pada saat Tuhan berkenan, Tuhan menolong engkau. Tapi tidak berhenti di situ. Tuhan membentuk kita, membuat kita menjadi perjanjian. Untuk apa? Untuk membangun bangsa kita. Untuk mengambil daerah-daerah warisan kita yang terbengkalai dan ditinggalkan. Yang tidak ada yang menginginkan. Itu menjadi tanggung jawab kita. Setelah Tuhan menolong kita, setelah Tuhan menjawab kita. Dan bahkan Tuhan menganugerahi, memberikan sebuah kota, sebuah provinsi di tangan kita. Pertanyaannya, apa yang saudara dan saya lakukan? Apakah kita menganggapnya serius? Atau kita menganggapnya sebuah hadiah yang perlu kita pajang dan selesai? Mazmur 106 ayat 23 berkata, maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka pada waktu bangsa Israel memilih untuk menyembah Allah lain. Pada waktu bangsa Israel memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dikatakan di situ bahwa ia hendak memusnahkan mereka. Tapi perhatikan, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Kondisinya saat itu, dengan semua kejahatan, kekejian yang bangsa Israel lakukan, umat Tuhan. Sehingga Tuhan sebagai hakim, dia harus memusnahkan. Dan dalam amarahnya, dia harus menumpahkan amarahnya, murkanya. Tapi hari itu Musa tahu, Musa kenal Allahnya. Dan Musa tahu tanggung jawab yang Tuhan berikan di tangannya. Dan dia memilih untuk berdiri di antara Tuhan dan umatnya. Apakah hari ini Tuhan bisa menemukan saudara sedang menghadap Tuhan dan menyurutkan amarahnya? Pada saat kita melihat saudara kita jatuh dalam dosa, pada saat kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, apakah kita akan ikut mengompori? Apakah kita akan ikut mendakwa mereka seperti iblis sedang mendakwa mereka? Atau kita mau berkata, Tuhan,
ampuni saudaraku ini. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas saudaraku ini. Atas pemimpinku Tuhan. Apapun yang sudah Kau perbuat dalam hidupnya Tuhan, biar itu tidak pernah hilang dari hidupnya. Atau kita memilih untuk ikut mendakwa. Dan berkata, Tuhan lihat kan, orang pilihan-Mu tuh gak tahu diri, menipu, berzina, dan sebagainya. Maka pada saat itu juga, kita sedang berdiri di sisi iblis yang ikut mendakwa saudara kita. Tapi bisakah Tuhan menemui saudara dan saya mengetengahi antara Tuhan dan umat yang sedang menimbun murka Allah atas hidupnya? Saya harap Tuhan bisa menemukan saudara dan saya berdiri, mengetengahi dan menyurutkan amarahnya. Terlebih lagi untuk bangsa kita. Yeskiel 22 ayat 30 berkata, Aku mencari di tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Kalau kita baca Yeskiel 22 dari awal, itu diceritakan bagaimana kekejian, kejahatan, ketidaksetiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga sekali lagi dia harus memuntahkan murkanya. Tapi lihat hati Tuhan di sini. Tidak pernah dengan senang hati dia harus menumpahkan amarahnya. Tidak pernah karena amarahnya begitu bergejolak kesakitan dan dia tumpahkan sembarangan. Tapi dia Allah yang mempunyai perhitungan. Dia Allah yang tidak pernah rela untuk menumpahkan amarahnya kepada umatnya yang dikasihinya. Itu sebabnya dia sedang mencari orang-orang yang mau berkata, Tuhan ampuni bangsaku. Tuhan ampuni kotaku. Adakah Tuhan bisa menemukan saudara untuk melakukan itu? Yeskiel 13 ayat 5 berkata, Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Nah, yang menarik adalah kata mempertahankan lubang di sini. Kata yang digunakan adalah kita menengok atau kita menghadap kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mempertahankan. Artinya apa? Pada saat kita melihat celah pemimpin kita, pada saat kita melihat celah saudara kita, lubang-lubang yang terjadi dalam hidup mereka, mari kita pertahankan, mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Bukan dilaporkan dan didakwa, tapi mari kita bawa ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, tengoklah anakmu ini. Curahkanlah belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu, dan biar roh pertobatan-Mu ada dalam hidupnya. Kata tidak mendirikan tembok artinya tidak memulihkan. Mendirikan tembok artinya memulihkan, mengelilingi dan membuat. Dengan cara apa? Dengan cara naikkan syafaat. Kita doakan rumah Tuhan. Bukan dengan kita menghakimi. Dengan cara apa? Setiap kali kita lewat, kita berkati rumah Tuhan itu. Mungkin rumah pemimpin saudara. Mungkin rumah saudara, pelayan-pelayan Tuhan. Saat kita mengelilingi, saat kita melewati, mari kita bangun tembok-tembok perlindungan untuk mereka. Supaya apa? Supaya umat Tuhan ditemui siap menghadapi peperangan di zaman akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan saya berkata, biar setiap umat Tuhan yang mendengar memilih untuk bangkit, mengangkat senjata, dan berdiri membangun temboknya untuk umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.